Hai, balik lagi bersama Relik Sejarah. Kali ini kita akan membahas salah satu sejarah perang yang paling kelam, yaitu pembantaian Nanking. Coba bayangin, kota yang tadinya tenang, warganya sibuk dengan kehidupan masing-masing, tiba-tiba dalam hitungan hari berubah jadi neraka di bumi. Ratusan ribu orang, dari anak kecil sampai kakek nenek, disiksa, dibunuh, diruda paksa dengan kejamnya. Ini bukan cerita film horor rekaan loh guys. Ini kejadian nyata. Sejarah kelam yang sering banget dilupain orang. Pembantaian Nanking. Siap-siap ya, karena di video ini kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di Nanking pada akhir tahun 1937 sampai awal 1938. Mungkin bakal bikin kamu mikir, kok bisa ya manusia sekejam itu? Nah, biar nggak bingung, kita mundur sebentar ke belakang. Hubungan Tiongkok sama Jepang ini emang udah panas dari dulu guys. Jepang ini punya ambisi gede banget buat memperluas kekuasaan, apalagi setelah sukses di Manchuria. Ibaratnya mereka lagi di atas angin dan pengen nguasain lebih banyak wilayah di Asia. Puncaknya, tahun 1937 ada insiden kecil di jembatan Marco Polo yang bikin perang besar-besaran pecah. Pasukan Jepang ini cepet banget majunya, dan setelah mereka berhasil ngalahin perlawanan sengit di Shanghai, target mereka berikutnya jelas banget, Nanking, yang saat itu jadi ibu kota Tiongkok. Intinya, Jepang pengen ngasih pelajaran keras ke pemerintah Tiongkok, dan itu jadi awal mula bencana besar di Nanking. Jadi, setelah berjuang mati-matian, pasukan Jepang akhirnya sampai di depan Nanking di bulan Desember 1937. Kota itu dikepung total. Pasukan Tiongkok udah coba bertahan sekuat tenaga, tapi ya kalah jumlah, logistik juga terbatas. Akhirnya kewalahan. Paling parah, saat pasukan Tiongkok mundur, mereka malah kacau balau. Banyak tentara yang buang seragam, campur jadi warga sipil. Nah, ini yang bikin tentara Jepang makin beringas. Mereka anggap semua laki-laki dewasa bisa jadi prajurit yang nyamar. Tanggal 13 Desember 1937, Nanking resmi jatuh ke tangan Jepang, dan dari sinilah cerita mengerikan yang sesungguhnya dimulai. Apa yang terjadi beberapa minggu setelah Nanking jatuh itu, sumpah bikin perut mual dan hati perih. Ini bukan cuma pembantaian biasa guys. Tentara Jepang mulai membantai massal warga sipil dan tentara Tiongkok yang udah nyerah. Mereka dikumpulin, diikat, terus ditembak pakai senapan mesin, ditusuk bayonet, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Sungai Yangtze sampai penuh mayat. Yang paling bikin jijik adalah ruda paksa massal. Perempuan dari segala umur, termasuk anak-anak dan nenek-nenek, jadi korban. Mereka gak cuma diruda paksa, tapi juga sering disiksa dan dibunuh setelahnya. Selain itu, penjarahan dan pembakaran juga jadi pemandangan sehari-hari. Kota Nanking benar-benar luluh lantak, jadi kota mati yang penuh kehancuran. Ada cerita yang bikin merinding banget, kayak kontes bunuh 100 orang pakai pedang, atau pembantaian besar-besaran di tempat-tempat kayak Mufushan dan Strauss-String Gorge. Pokoknya kekejaman di luar nalar manusia. Di tengah semua kegilaan itu, ada loh secercah harapan. Sekelompok kecil orang asing kayak John Rabe, si pengusaha Jerman, bikin semacam zona keamanan.
Zona ini jadi tempat berlindung buat ratusan ribu warga sipil Tiongkok yang putus asa. Walaupun gak sepenuhnya aman dari tentara Jepang, zona ini dipercaya udah nyelamatin setidaknya 200 ribu nyawa. Ada juga misionaris kayak Minnie Vautrin yang gigih banget nolongin para korban di sana. Kisah mereka ini nunjukin kalau di tengah kegelapan paling pekat pun masih ada orang-orang baik yang rela berkorban. Nah, ini bagian yang sering jadi perdebatan. Berapa sih sebenarnya jumlah korban tewas di Nankin? Ada yang bilang puluhan ribu, ada yang bilang lebih dari 300 ribu. Pengadilan Militer Internasional bilang sekitar 200 ribu lebih. Pemerintah Tiongkok resmi ngakuin angka 300 ribu. Tapi ada aja pihak-pihak terutama dari Jepang yang sampai sekarang masih nyangkal atau bilang angkanya terlalu dilebih-lebihkan. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang areanya terlalu luas dihitungnya atau datanya nggak akurat. Tapi mayoritas sejarawan dunia itu setuju kalau pembantaian Nankin ini beneran terjadi dalam skala yang besar banget. Entah itu 50 ribu atau 300 ribu, yang jelas itu angka yang nggak masuk akal buat sebuah kota. Pas Perang Dunia II selesai, Jenderal Matsui Iwane, komandan pasukan Jepang di Nankin, akhirnya diadili dan dihukum mati. Beberapa perwira lain juga kena hukuman. Tapi ya gitu deh, banyak juga pelaku yang lolos. Dan masalah penyangkalan sejarah ini jadi duri di hubungan Tiongkok-Jepang sampai sekarang. Pembantaian Nankin ini jadi pelajaran pahit buat kita semua. Ingat, perang itu selalu brutal, dan kejahatan perang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, bisa-bisa kejadian kayak gini terulang lagi. Setiap tanggal 13 Desember, Tiongkok memperingati Hari Berkabung Nasional. Museum dan monumen didirikan di Nankin buat ngingetin kita semua bahwa kisah ini nggak boleh dilupain dan nggak boleh terjadi lagi. Jadi itulah kisah pembantaian Nankin, sebuah lembaran kelam dalam sejarah manusia. Ini bukan cuma cerita tentang kekejaman, tapi juga tentang ketahanan manusia dan pentingnya mencari kebenaran. Jangan sampai kita melupakan apa yang terjadi di Nankin, biar nggak ada lagi neraka lain di masa depan. Gimana menurut kamu setelah nonton video ini? Yuk diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan share biar makin banyak yang tahu kisah ini. Pokoknya jangan pernah lupakan Nankin. Sampai jumpa di video selanjutnya.